cara menyiapkan mental anak untuk hitan, Dok? Ya, ini mungkin anaknya sudah masuk usia sekolah ya, sudah kelewat dari bayi ya. Ideal yang kita menuju ideal yang kedua ketika anak itu bisa komunikasi dan siap menerima arahan. Jadi pesan saya buat para orang tua, untuk anak usia sekolah ya, untuk anak yang katakan yang sudah bisa menerima arahan tadi ya, nggak ada patokan umur yang khusus. Artinya nggak ada minimal sekian nggak ada. Pernah ada di sini yang dihitan dengan usia 3 tahun tapi anaknya sudah siap. Nah, ini orang tuanya istimewa dalam menyiapkan mental anaknya. Nah, bagaimana menyiapkannya? Yang pertama, anak itu jangan ditakut-takuti. Ya. Jangan, ayo kamu kalau nakal disunat loh. Nah, saya sampaikan ke orang tua, anak ibu, anak bapak, nakal nggak nakal, itu nanti juga akan sunat. Nah, kalau dia kemudian sering ditakut-takuti, ayo kamu kalau nakal disunat, akhirnya pada waktunya mau disunat, aku nggak nakal, kenapa kok disunat? Iya, beneran. Ya, jangan ditakut-takuti. Ya. Kemudian yang kedua juga jangan dibohongi. Kalau anak itu tanya, Bu, aku pingin sunat itu sakit enggak? Kadang-kadang kan dia karena lihat teman-temannya ya, dia tanya, aku pingin sunat itu sakit enggak? Maka jawab dengan jujur, sakit sedikit. Kayak dicubit, sakitnya sebentar pada waktu masukkan obat aja. Setelah obatnya masuk, nggak sakit sama sekali sampai selesai. Nah, sehingga pada waktu anaknya itu nanti mau dihitan, saya biasanya ya ketika pasien, saya nggak mau datang ujuk-ujuk langsung sunat nggak. Tapi pertama saya harus meriksa anaknya dulu. Meriksa ini bagi saya bukan sekedar pemeriksaan medis ya, bukan sekedar pemeriksaan fisik, tapi saya membangun komunikasi dengan pasien. Artinya saya membangun anak itu merasa nyaman dengan saya sebagai dokternya. Ya, saya ajak ngomong, saya tanya-tanya apa ya, sehingga dia sudah merasa tenang. Nah, kemudian saya sampaikan kepada anaknya, nanti ini mau dilakukan hitan, ya. Kamu nanti sakit dikit ya. Nanti waktu sakit itu hanya waktu suntik aja, masukkan obat. Setelah obatnya masuk, sampai selesai insya Allah sudah nggak sakit sama sekali. Nanti kamu boleh nangis, tapi nggak boleh gerak. Nah, itu edukasi yang jujur yang tadi saya sampaikan pada pasien, sehingga dia siap untuk menerima. Ketika saya mau nyuntik, saya sampaikan lagi, siap nak ya, obatnya masuk, sakit dikit ya, ayo bismillah. Nah, jadi anaknya juga siap ketika dia sakit. Kadang-kadang juga ada yang hanya desis sedikit atau gitu aja ya, tapi ada juga yang nangis, tapi dia nggak gerak, karena dia sudah siap dari awal. Saya boleh nangis tapi saya nggak akan gerak. Iya. Ya, hitan pada bayi dan anak-anak perkiraan kurang lebih sekitar 3 sampai 3,5. Lebih sekitar itu. Buried penis pada bayi yang sudah disunat. Iya, setelah sunat untuk bayi 3 bulan. Oke, kalau buried penis pada bayi ya, sebenarnya pada bayi usia segitu tuh jarang sekali ya. Karena relatif bayi itu segemuk-gemuknya, bagian genitalnya itu masih proporsional. Beda kalau sudah anak yang lebih besar. Nah, perlu diperiksa ya. Mohon maaf, saya curiga ini pengambilan kulitnya itu mungkin kurang ya. Sehingga proses penyembuhannya, luka itu menutup di depan kepalanya. Ya, sehingga lubangnya menjadi menyempit. Monggo bisa datang ke Poli dan insya Allah ini bisa ditangani di Rumah Sakit Yasmin. Ya, anak cerebral palsy tapi tingkahnya banyak. Ini bisa hitan kah, Dok? Bisa, tapi sekali lagi dengan bius total, dengan anestesi total. Nah, perlu kami sampaikan tambahan ya, banyak orang tua yang bertanya, Dok, apa aman bius total pada anak-anak? Jadi kami ketika melakukan pembiusan total, maka pembiusan ini dilakukan oleh dokter spesialis anestesi. Jadi tentunya kami mengusahakan yang terbaik ya. Insya Allah metode ini bius total sekarang itu merupakan prosedur yang sangat aman, bahkan pada bayi sekalipun. Ya. Tentunya sesuai dengan indikasi medis. Tidak perlu khawatir Bunda karena dilakukan oleh spesialisnya, jadi insya Allah aman untuk bius total terhadap bayi ya.